Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Melia Yosita, di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai cakupan dan tantangan pemasaran internasional atau the scope and challenge of international marketing. Jadi nanti kita akan mempelajari sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara pemasaran internasional dan pemasaran domestik. Kali ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pemasaran internasional dan pasar internasional, kemudian tugas pemasaran internasional, hambatan kesuksesan pemasaran internasional, dan tahapan keterlibatan dalam pemasaran internasional. Yuk langsung kita bahas aja untuk yang materi pertama. Jika kita membandingkan dunia sekitar 20 tahun yang lalu dengan yang tahun sekarang, maka terasa akan sangat berbeda. 20 tahun yang lalu, konsumen dunia masih sangat terkesima dan terkagum-kagum dengan kemunculan banyak teknologi awal. Sedangkan tahun sekarang sudah banyak perkembangan dari teknologi awal tersebut menjadi teknologi lanjutan. Berbagai dinamika peristiwa politik, ekonomi, hingga alam banyak menjadi saksi sejarah perjalanan dari tahun ke tahun yang bahkan mengubah aspek hidup dunia. Tidak terkecuali aktivitas pemasaran internasional atau international marketing. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemasaran internasional? Pemasaran internasional atau international marketing adalah kinerja dari aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan atau plan, menetapkan harga atau price, mempromosikan atau promote, dan mengarahkan atau direct produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam cakupan internasional untuk mendapatkan profit. Terdapat perbedaan antara pemasaran domestik dan pemasaran internasional, yaitu adalah cakupan wilayahnya. Jika pemasaran domestik hanya fokus pada satu wilayah negara, maka pemasaran internasional mencakup beberapa wilayah negara yang berbeda. Setiap bisnis wajib mempersiapkan diri untuk berkompetisi dalam pasar global yang dinamis, dikarenakan setiap warga negara itu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda pula. Pasar global juga dipenuhi dengan aspek yang tidak dapat dikontrol oleh bisnis, seperti kompetisi, kondisi politik, kontrol pemerintah, dan kondisi alam yang berubah-ubah setiap harinya. Sehingga diperlukan rencana strategis yang kompetitif untuk mengidentifikasi dan memenangkan pasar global atau global market. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai sebenarnya apa sih tugas dari pemasaran internasional, di mana tugas dari pemasaran internasional ini dilakukan oleh marketers ya atau pemasar. Nah, tugas marketers internasional lebih kompleks jika dibandingkan dengan tugas marketers domestik. Dikarenakan marketers internasional akan lebih sering menghadapi situasi yang tidak pasti dan tidak dapat dikontrol saat memasarkan produk di beberapa wilayah negara yang berbeda. Nah, gambar ini menunjukkan adalah tugas pemasar internasional. Jadi ada elemen yang dapat dikontrol atau the controllable elements dan ada elemen yang tidak dapat dikontrol atau the uncontrollable elements. Jadi ada beberapa memang aspek yang bisa dikontrol oleh marketers atau perusahaan dan ada yang tidak bisa dikontrol. Contohnya ya, misalnya elemen yang dapat dikontrol atau the controllable element bergantung pada perubahan kondisi pasar, selera konsumen, dan tujuan bisnis. Karakteristik bisnis atau firm karakteristik merupakan elemen yang dapat dikontrol oleh bisnis atau oleh marketers ya, seperti produk, baik barang maupun jasa, harga, sistem distribusi, cara promosi, dan riset pemasaran. Namun ada elemen nih yang tidak dapat dikontrol juga nih oleh perusahaan, di mana mengharuskan bisnis untuk beradaptasi. Berikut ini merupakan aspek yang tidak dapat dikontrol oleh bisnis dalam melakukan pemasaran internasional.
Jadi dalam pemasaran internasional nanti, kita akan ada dua sebutan. Yang pertama adalah negara asal organisasi bisnis kita berasal atau home country, dan negara tujuan pemasaran bisnis perusahaan kita atau foreign country. Oke, kita balik lagi untuk elemen yang tidak dapat dikontrol, yaitu yang pertama ada lingkungan domestic home country atau domestic environment, seperti dorongan politik, kondisi ekonomi, dan struktur kompetisi bisnis. Itu nggak bisa kita kontrol. Kemudian ada lingkungan domestic foreign country atau foreign environment, seperti dorongan politik, seperti budaya, geografis, infrastruktur, struktur distribusi, tingkat adopsi teknologi, situasi kompetisi bisnis, dan kondisi ekonomi dari negara tujuan pemasaran yang akan kita lakukan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah hambatan kesuksesan pemasaran internasional. Ada juga nih yang menghambat kesuksesan dari pemasaran internasional. Kunci utama dalam pelaksanaan pemasaran internasional adalah di mana bisnis dapat beradaptasi dengan perbedaan lingkungan bisnis antar pasar global. Karena masing-masing pasar, masing-masing negara itu punya karakteristik dan keunikan yang berbeda pula. Namun masih ada nih penghambat dalam kesuksesan tersebut jika bisnis masih mengedepankan dua sifat. Yang pertama yaitu self-criterion atau self-reference criterion atau kita singkat sebagai SRC dan ethnocentrisme. Kalau SRC terjadi saat bisnis merujuk dan berpedoman pada budaya, pengalaman, dan pengetahuannya dalam memutuskan suatu keputusan pemasaran secara tidak sadar. Jika bisnis memiliki tingkat SRC yang tinggi, maka bisnis tidak akan menyadari perbedaan budaya antar pasar global yang menjadi tujuan pemasarannya. Jadi dia berorientasi pada bisnisnya atau negaranya sendiri. Kemudian kalau etnosentrisme terjadi saat bisnis membandingkan dan menganggap bahwa budaya, pengalaman, dan pengetahuan pada negara asal bisnis tersebut berasal merupakan yang terbaik. Nah, ada nih salah satu cara efektif untuk mengendalikan tingkat SRC dan etnosentrisme yang dimiliki oleh bisnis adalah dengan meningkatkan kesadaran akan perbedaan budaya setiap negara tujuan pemasaran produk bisnis. Kemudian, bisnis juga dapat membuat analisis lintas budaya yang meminimalisir kedua sifat tersebut. Melalui, pertama, kita definisikan dulu nih masalah dan tujuan bisnis dikaitkan dengan perilaku, kebiasaan, dan norma home country, di mana negara asal bisnis kita. Kemudian kita juga definisikan masalah terkait mengenai perilaku, kebiasaan, dan norma di foreign country, yaitu di negara tujuan bisnis kita akan dipasarkan. Kemudian kita identifikasi apakah ada aspek SRC atau sifat SRC atau etnosentrisme yang terdapat dalam bisnis kita. Setelah itu, kita definisikan kembali masalah dan tujuan bisnis tanpa melibatkan sifat SRC dan etnosentrisme kita itu. Dan yang paling penting, bisnis juga dapat meningkatkan tingkat kesadaran global atau global awareness dengan cara menanamkan toleransi dan kesadaran akan budaya dan sejarah masing-masing foreign country pada setiap stakeholder-nya. Karena setiap negara itu unik, punya masing-masing karakteristik yang berbeda-beda dan tidak sama dengan negara lainnya, bahkan dengan negara kita. Sehingga setiap stakeholder bisnis tersebut disebut sebagai globally aware person atau orang yang aware atau orang yang sadar akan perbedaan dan kesadaran global yang ada di dunia. Dalam meningkatkan global awareness, bisnis dapat menunjuk satu pimpinan untuk bertanggung jawab. Biasanya untuk manajer pemasaran internasional. Untuk selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai tahapan keterlibatan pemasaran internasional. Cepat lambatnya suatu bisnis untuk go internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada tingkat adopsi teknologi, ada kapasitas produksi, dan sumber daya manusia, terutama pimpinan yang bertanggung jawab ya, terutama manajernya.
Saat bisnis memutuskan untuk go internasional, maka bisnis tersebut dapat memutuskan tingkat keterlibatan pemasaran internasionalnya, sehingga dapat mempersiapkan strategi yang sesuai. Jadi kita nih bisa memilih kita mau di tahapan keterlibatan yang seperti apa. Di sini ada beberapa tahapan keterlibatan pemasaran internasional. Yang pertama ada no direct foreign marketing, ada infrequent foreign marketing, ada regular foreign marketing, ada international marketing, dan global marketing. Kita bahas dulu yang pertama ya, di no direct foreign marketing. Di tahapan yang pertama, saat ini bisnis tidak membina hubungan dengan konsumen luar negeri secara aktif. Namun, produk bisnis tersebut dapat menjangkau pasar global. Bisnis juga memiliki ketertarikan untuk go internasional, untuk memasarkan produknya tidak hanya di negaranya sendiri, tapi dia juga ingin memasarkan di negara yang lain. Penjualan ke luar negeri dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dagang atau pihak ketiga. Nah, untuk tahapan yang no direct foreign marketing ini, mulai ada nih konsumen luar negeri melakukan pembelian melalui website dan media penjualan online lainnya milik bisnis. Tahapan yang selanjutnya yaitu saat infrequent foreign marketing. Nah, pada tahapan ini, bisnis mulai mendapatkan keuntungan atau surplus dari permintaan konsumen luar negeri. Sudah ada beberapa konsumen yang memang regular atau mungkin ada beberapa kali dia melakukan repeat order. Tahapan ini, bisnis sudah memutuskan untuk konsisten go internasional. Penjualan ke pasar global dilakukan saat produk sudah tersedia atau menerapkan sistem pre-order. Kemudian yang ketiga yaitu saat di tahapan regular foreign marketing, bisnis memaksimalkan kapasitas produksi untuk pasar global berdasarkan permintaan dan kebutuhan konsumen luar negeri. Nah, untuk di sini sudah ada beberapa konsumen yang regular memesan produk dari kita. Jadi setiap seminggu sekali atau setiap hari atau misalnya beberapa periode sekali itu memang sudah ada dan memang kita mendedikasikan produksi kita untuk pesanan reguler itu. Bisnis juga dapat memperkerjakan pihak perantara asing ataupun tenaga penjualan yang ditempatkan di negara tujuan bisnis ataupun foreign country. Jadi misalnya kita mau memasarkan produk kita di negara Malaysia, ataupun di Brunei atau di Amerika. Nah, di tahapan regular foreign marketing ini kita menempatkan tenaga penjualan atau pemasaran kita yang ada di sana, seperti membuat kantor cabang. Kemudian tahapan yang keempat ada tahap international marketing. Pada tahapan ini, bisnis sudah benar-benar terlibat dan melaksanakan aktivitas pemasaran internasional. Jadi memang benar-benar sudah mulai established sehingga dapat disebut sebagai bisnis atau perusahaan multinasional. Ada gedungnya, struktur organisasinya juga di sana ada, kantor cabangnya ada, dan lain sebagainya. Bisnis juga dapat melakukan joint venture dengan bisnis lainnya tanpa berbatas wilayah negara. Dan yang terakhir ada tahap global marketing. Pada tahapan ini, bisnis sudah mulai menjadi pemimpin pasar dengan melayani permintaan dan kebutuhan pasar global. Jadi sudah mulai banyak nih permintaan dari macam-macam negara tentang produk kita. Segmentasi pasar tidak menjadi fokus bisnis lagi, namun ditentukan oleh tingkat pendapatan dan pola konsumsi konsumen global. Salah satu contohnya perusahaan yang sudah masuk ke tahapan keterlibatan pemasaran internasional dalam global marketing adalah Coca-Cola. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.